Ya baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke integral numerik ya, karena ada pertanyaan, ada komentar yang meminta saya untuk membuat video tentang metode Simpsons 3/8. Sebelumnya kita sudah membahas tentang metode Simpsons sepertiga ya, atau standar Simpsons rule. Um, itu bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Simpsons 3/8 atau biasa juga disebut dengan second order Simpson. Nah, pada video ini juga saya akan menuliskan implementasi Python dari metode Simpson 3/8. Sekedar review aja ya tentang integral numerik. Integral numerik itu ya suatu definite integral ya. Jadi kita ingin mencari integral yang memiliki batas misalnya dari A sampai B, atau dalam ilustrasi ini dari 1 sampai 10. Jadi ada beberapa metode ya untuk menyelesaikan integral numerik ya, atau untuk mencari luas di bawah kurva. Yang pertama metode Riemann. Sedikit review aja, kalau metode Riemann itu menggunakan persegi panjang, jadi di bawah si kurva ini didekati dengan persegi panjang. Kemudian luas di bawah kurva adalah total dari luas persegi panjang di bawahnya. Kemudian ada metode trapezoid atau trapesium, di mana pendekatannya adalah di bawah kurva ini didekati dengan bangunan trapesium seperti pada ilustrasi ini. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang Simpson sepertiga atau standar Simpson, di mana Simpson sepertiga ini didekati dengan interpolasi kuadratik. Jadi nanti di bawah-bawah ini ada semacam kurva kuadrat gitu loh. Agak susah untuk divisualisasikan. Kemudian Simpson 3/8 atau second order Simpson itu adalah metode yang akan dibahas di sini. Kemudian di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral Monte Carlo ya, menggunakan Monte Carlo simulation. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Simpson sepertiga, di mana luas daerah di bawah kurva itu adalah H/3 dikali F awal ditambah 4 dikali sumasi yang ganjil, F ganjil, kemudian 2 kali sumasi yang genap ditambah F akhir. Nah, itu aturan awalnya dalam penurunan rumus saya itu disebut dengan aturan 141. Itu saya bahas secara lengkap, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kalau yang Simpson sepertiga ini itu berdasarkan interpolasi kuadratik ya, karena di sini ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bagaimana dengan yang Simpson 3/8 atau second rule? Nah, ini agak sulit untuk divisualisasikan. Ini gimana? Ini agak sulit untuk divisualisasikan, tapi bisa teman-teman lihat. Nah, dari halaman Wikipedia misalnya ini udah ada langsung penurunan rumusnya. Seperti ini, integral AB fx dx itu sama dengan 3h/8, f0 itu yang awal, fn plus 3 dikali, nah ini f1, f2, f4, f5 dan seterusnya sampai fn-1. Nah, kemudian 2 kali f3, f6, f9, artinya kelipatan 3 sampai fn-3. Nah, ini kalau dibentuk dalam tulisan sumasi yaitu 3h/8 fx0 ya, x0 itu A ya, karena batasnya A sampai B, xn itu B. Nah, kemudian fx0 nih atau f0 ditambah 3 dikali ini kan, f1, f2, f4, f5. Nah, itu sebenarnya adalah fungsi di luar yang ini ya, di luar dari deret yang 3, 6, 9. Jadi ini yang gampangnya ini dulu yang kita kerjain, nanti J sama dengan 1 sampai N/3 min 1 dikali 2 Fx 3J. Nah, ini kelipatan 3 plus Fxn atau Fn yang terakhir. Nah, seperti yang udah ya, H-nya itu B min A dibagi dengan banyaknya data nanti N. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang pesan pentingnya adalah dia berdasarkan interpolasi kubik atau pangkat 4. Dia berbeda dengan yang Simpson sepertiga, karena yang Simpson sepertiga itu berdasarkan interpolasi kuadratik. Jadi ax kuadrat plus bx plus c di sini. Kalau dia pangkat 4, jadi agak susah nih divisualisasikan. Tapi dari bentuk formula ini kita sangat gampang sekali ya untuk mengimplementasikan di Python-nya.
Ya, ini contoh kasusnya ya. Misalnya kita ingin mengevaluasi integral dari 1 sampai 10 x kuadrat dikali dengan eksponensial minus x dx. Nah, ini secara analitik jawabannya ini minus x kuadrat minus 2x min 2 eksponensial minus x dari 1 sampai 10. Nah, kalau secara analitik jawabannya 1,8338858 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin mengerjakan ini menggunakan Simpsons 3/8. Tulis code-nya ya, implementasi Python-nya dimulai dari import library yang kita butuhkan. Kemudian kita definisikan functionnya. X itu apa tadi? X kuadrat dikali eksponensial minus x, berarti ini return x kuadrat dikali eksponensial minus x. Nah, kemudian kita definisikan A-nya atau X0 itu dari 1 sampai 10 ya. Jadi 1 A-nya, B-nya 10. Kemudian N itu banyaknya data, dia harus kelipatan 3 ya, karena tadi saya lupa bilang ya, karena dia 3/8 itu tadi. Maka ini misalnya 300 gitu ya. Nah, kemudian H itu sama dengan B min A dibagi dengan N. Kemudian X-nya itu berarti kita bikin lin space aja dari A, B sampai N plus 1. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi sini. Kemudian itu kita mau evaluasi dalamnya dulu ya. Si dalam dari dalam kurung ini. Ya, misalnya dalam aja. Dalam sama dengan ini dulu ya, fx0 ditambah fxn. Jadi fang x0 itu A ditambah fang B. Oke. Nah, kemudian ada sumasi itu dari 1 sampai N. Nah, kemudian kita evaluasi yang gampang dulu, yang kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 itu artinya habis dibagi 3. Jadi kalau si I dibagi 3 sisanya 0, itu maka dia artinya habis dibagi 3, itu maka dalam sama dengan dalam ditambah ini ya, fx3 ya, berarti f fang gitu ya. Kok gini sih? Gini. Fang dikali x I ya, karena I-nya udah pasti ini kan. I-nya yang pasti memenuhi ini. Oke, kemudian ada faktornya ya, dia faktornya 2 ya, ada 2 di sini, 2 dikali. Oke. Nah, kemudian selain itu sisanya, ini kan sisanya 1, 2, 4, 5 dan seterusnya, maka ini ya dalam sama ya, tapi dia faktor pengalinya 3 nih ya, 3. Nah, kemudian hasil integralnya itu bukan dalam, tetapi 3h/8 dikali dalam. 3 kali h dibagi 8 dikalikan dengan dalam. Oke, kemudian kita print hasilnya. Terus kita simpan dulu ya. Simpan dengan nama misalnya Simpson 38. Ini 39. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, ini ya 1833858 ya. 18 ya, konsisten ya dengan contoh kasus ini.
Ya kalau ini kita kecilin gitu misalnya n-nya dia jadi 1,83388 ya. Misalnya kita besarin 3000 satu ya dan seterusnya ya. Ya, demikian video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.